Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini akan dijelaskan materi tentang kaidah-kaidah tafsir Al-Quran kelas 12 semester 1. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sulma Mamdudah dengan teman saya Taufik Nur Hidayatullah. Baik, yang pertama adalah definisi kaidah tafsir. Secara bahasa, kaidah merupakan kata serapan dari bahasa Arab yaitu qaidah, bentuk jamaknya qawaidi, yang berarti dasar atau asal sesuatu. Adapun definisi kaidah tafsir secara istilah adalah seperangkat aturan yang dapat digunakan dalam istinbat atau menggali makna-makna Al-Quran serta bagaimana cara menggunakan kaidah tersebut. 2. Kaidah-kaidah tafsir Al-Quran. Di antara kaidah-kaidah tafsir Al-Quran yang sangat penting untuk kita pahami adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah penggunaan kata ganti atau dhamir. Pembahasan dhamir sebagai bagian dari kaidah dalam penafsiran Al-Quran difokuskan kepada beberapa hal. Di antaranya adalah 1. Kegunaan dhamir dalam Al-Quran. Dalam kitab Al-Burhan fi Ulumi Al-Quran Asy-Syaukani menjelaskan bahwa dhamir dalam Al-Quran memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Peringkas bahasa atau kata. 2. Memuliakan madrul dhamir. Dan yang ketiga, mencela madrul dhamir. 2. Madrul atau marji dhamir. Ada beberapa ketentuan dhamir ghaibah atau kata ganti orang ketiga terkait dengan keberadaan madrul atau marji atau marja dhamir yang terdapat dalam Al-Quran. Di antaranya adalah: pertama, dhamir ghaibah kembali kepada madrul yang disebutkan sebelumnya secara jelas atau eksplisit. Kedua, dhamir ghaibah kembali kepada madrul yang disebutkan setelahnya secara jelas atau eksplisit. Dan yang terakhir, dhamir ghaibah kembali kepada madrul yang disebutkan secara implisit pada kata sebelumnya. B. Kaidah pertanyaan dan jawaban dalam Al-Quran. Dalam ilmu asbabun nuzul dijelaskan bahwa di antara tanda-tanda yang menunjukkan suatu sebab turunnya ayat Al-Quran adalah sighat atau bentuk kalimat pertanyaan dan jawaban. Ada beberapa kaidah terkait pertanyaan dan jawaban dalam Al-Quran. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Pada dasarnya jawaban selalu sesuai dengan pertanyaan. Dalam Al-Quran ada beberapa pengecualian dari ketentuan ini, yaitu 1. Terdapat jawaban yang melenceng dari pertanyaan. 2. Jawaban lebih luas dari pertanyaan. 3. Jawaban lebih sempit dari pertanyaan. 4. Jawaban merupakan pertanyaan itu sendiri apabila yang bertanya bermaksud mempersulit atau menyusahkan. 2. Jawaban adalah inti dari soal itu sendiri untuk menunjukkan kecocokan terhadap maksud pertanyaan sehingga penanya tidak mengulangi kembali pertanyaannya karena sudah paham. Dan yang ketiga, jawaban lebih detail atau membingungkan penanya. C. Mudzakkar atau muannas. Kaidah mudzakkar dan muannas erat kaitannya dengan kaidah dhamir. Kedua kaidah tersebut sama-sama memiliki aturan yang membedakan kata mudzakkar atau laki-laki dan muannas atau perempuan. Kemampuan membedakan kata yang mudzakkar dan yang muannas dapat memudahkan mufassir untuk mencari marji dhamir. Kaidah yang terkait dengan mudzakkar dan muannas adalah sebagai berikut. 1. Jika fa'il atau subjek terdiri dari muannas hakiki, maka fi'ilnya diberi tanda ta'nis sakinah. Akan tetapi, jika terdapat kata yang memisahkan antara fi'il dan fa'ilnya, maka ta'nis sakinah boleh dibuang. Tetapi, menetapkan ta lebih baik daripada membuangnya, apalagi fa'il terdiri dari jamak taksir. Selanjutnya, jika fa'il atau subjek terdiri dari muannas majazi, maka boleh menetapkan ta'nis sakinah, tetapi membuangnya lebih utama. Dan yang terakhir adalah
semua isim jenis dapat dianggap sebagai mudzakkar atau muannas. Jika dianggap mudzakkar, maka makna isim jenis tersebut tertuju pada jenis tertentu secara menyeluruh. D. Ta'rif dan tankir dalam Al-Quran. Ta'rif dan tankir atau dikenal juga dengan ma'rifah dan nakirah. Kedua istilah ini terkait dengan kata benda atau isim. Ta'rif menunjukkan kepada suatu benda yang jelas dan terbatas, sedangkan tankir menunjukkan kepada sesuatu benda yang umum dan tidak terbatas. Jadi perbedaannya di sini, ta'rif itu menunjukkan kepada sesuatu yang terbatas dan tankir menunjukkan kepada sesuatu yang tidak terbatas. Secara umum, fungsi ma'rifah dan nakirah dalam Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama, ma'rifah. Penggunaan ma'rifah dalam Al-Quran bukanlah suatu hal yang kebetulan. Tentu saja ada tujuan tertentu yang hendak disampaikan oleh Allah kepada hambanya, sebagai pesan-pesan yang dapat diambil pelajarannya. Imam Al-Zarkashi dan Imam As-Suyuti menyimpulkan sejumlah fungsi ma'rifah dalam Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama, ta'rif dengan isim dhamir karena keadaan menghendaki demikian, baik dhamir mutakalim, mukhotob, ataupun ghaib. Yang kedua, ta'rif dengan isim alam atau nama. Yang ketiga, ta'rif dengan isim isyarah atau kata tunjuk. Yang keempat, ta'rif dengan isim mausul atau kata penghubung. Yang kelima, ta'rif dengan alif lam. Dan yang kedua, nakirah. Penggunaan isim nakirah mempunyai beberapa fungsi, diantaranya untuk menunjukkan makna tunggal, makna macam, makna tunggal dan macam sekaligus, makna dahsyat, makna banyak, besar atau mulai banyak sekaligus, makna merendah, menghinakan atau meremehkan. E. Penggunaan kata benda atau isim. Ada beberapa kemungkinan jika terjadi pengulangan pada isim atau kata benda. Yang pertama, pengulangan ma'rifah dengan ma'rifah. Pada umumnya menunjuk kepada satu objek yang sama. Dan yang kedua, pengulangan nakirah dengan nakirah. Ini kebalikan dengan yang pertama tadi. Objek yang ditunjuk kata pertama berbeda dengan objek yang ditunjuk kepada kata kedua. Yang ketiga, mengulang nakirah dengan ma'rifah. Jika yang pertama nakirah dan yang kedua ma'rifah, maka yang kedua adalah hakikat yang pertama, karena sudah diketahui sebelumnya. Yang keempat, mengulang ma'rifah dengan nakirah. Ada dua maksud di sini. Maksudnya tergantung pada qarinah atau indikator yang menguatkan. Terkadang qarinah menunjukkan kepada bahwa keduanya itu berbeda. F. Mufrad dan jamak dalam Al-Quran. Setiap penggunaan kata dalam Al-Quran tentu memiliki fungsi dan tujuan tertentu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran terdapat banyak variasi bentuk kata yang digunakan untuk menunjukkan suatu makna tertentu. Namun demikian, tidak sedikit kata yang disebutkan bentuk mufrad dan jamaknya. Di antaranya adalah 1. Kata yang hanya disebutkan bentuk mufradnya saja. 2. Kata yang disebutkan bentuk jamaknya saja. Dan yang terakhir adalah ada kata yang disebutkan bentuk mufrad dan jamaknya dalam Al-Quran. Nah, itu tadi adalah penjelasan materi tentang kaidah-kaidah tafsir Al-Quran kelas 12 semester 1. Sekian dari kami, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.